Malam di Desa Wanaraga selalu jatuh dengan cara yang sama. Perlahan, berat, seolah kegelapan sengaja diturunkan lebih tebal dari tempat lain. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu setelah azan Isya berlalu, menyisakan cahaya temaram dari beberapa lampu minyak yang masih setia menyala. Angin berdesir melewati rumpun bambu di tepi desa, menimbulkan suara beradu yang terdengar seperti bisikan pelan, nyaris tak bisa dibedakan dari suara orang berdoa. Tepat ketika jarum jam tua di rumah kepala desa menunjuk angka 12, suasana berubah. Tidak ada petir, tidak ada hujan, namun udara tiba-tiba terasa dingin dan berat. Dari sebuah rumah di ujung desa terdengar erangan tertahan, disusul suara benda jatuh. Beberapa detik kemudian, suara serupa muncul dari rumah lain, lalu rumah lainnya lagi, seperti gema yang merambat tanpa terlihat. Di salah satu rumah, seorang ibu terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat, keringat dingin membasahi lehernya. Di kamar sebelah, anaknya menggigil hebat, mata terpejam rapat, namun bibirnya bergetar, seolah menahan jeritan. Di rumah lain, seorang kakek terjatuh dari dipan. Tangannya mencakar lantai tanah, meninggalkan garis-garis kasar yang gelap. Yang paling aneh, semua itu terjadi hampir bersamaan. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini justru diam, meringkuk di sudut halaman. Ayam-ayam terbangun, mengepak tanpa suara. Bahkan jangkrik yang sejak tadi bersahut-sahutan mendadak lenyap, meninggalkan keheningan yang terasa salah. Beberapa warga yang masih terjaga mencoba keluar rumah, namun langkah mereka terhenti di ambang pintu. Ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan, seperti peringatan naluriah agar tidak melangkah lebih jauh. Dari kejauhan, samar-samar terlihat lampu-lampu rumah menyala kembali. Bukan karena orang bangun, melainkan karena ada yang terjaga oleh rasa sakit. Hingga menjelang subuh, erangan dan batuk berat terdengar di berbagai sudut desa. Tidak ada yang berani saling mengunjungi. Setiap orang sibuk dengan penderitaan di dalam rumah masing-masing, dengan pertanyaan yang sama terngiang di kepala. Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Saat matahari akhirnya terbit, Desa Wanaraga tampak seperti desa yang baru saja melewati bencana, namun tanpa bekas luka yang jelas. Hanya tubuh-tubuh lemah, wajah pucat, dan ketakutan yang menggantung di udara. Dan tak satu pun dari mereka tahu, malam itu hanyalah permulaan. Pagi itu Desa Wanaraga tidak bangun seperti biasanya. Tidak ada suara ibu-ibu menyapu halaman. Tidak ada aroma kayu bakar dari dapur. Bahkan ayam jantan yang biasanya berkokok sejak subuh pun hanya terdengar sekali lalu diam. Udara terasa berat, seperti habis hujan, padahal langit cerah pucat. Kabar pertama muncul dari rumah Pak Lurah. Istrinya ditemukan lemas di tempat tidur, tubuh panas seperti terbakar, bibirnya pucat, dan sesekali bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tak mampu. Tak lama kemudian, kabar serupa datang dari ujung desa, lalu dari arah kebun bambu, lalu lagi dari gang dekat mushola. Seolah satu persatu rumah membuka pintu dengan cerita yang sama. Orang-orang mulai keluar dengan wajah bingung. Beberapa berjalan tertatih, beberapa memegangi perut, sebagian lagi hanya duduk di teras dengan napas pendek. Ada yang muntah cairan gelap, ada yang pusing hebat sampai tak bisa berdiri. Tidak semua sakit parah, tapi hampir semua merasakan sesuatu yang tak wajar di tubuh mereka. Bidan desa datang terburu-buru membawa tas obat. Ia mencoba memeriksa satu persatu, memberi obat penurun panas, vitamin, bahkan suntikan ringan. Namun suhu tubuh warga tetap tinggi. Denyut nadi mereka tidak stabil, yang membuatnya semakin gelisah. Keluhan mereka sama persis, meski tinggal berjauhan dan tidak saling bertemu malam sebelumnya. Ketika ditanya apa yang mereka rasakan sebelum sakit, beberapa warga mulai menceritakan mimpi mereka. Awalnya pelan, ragu, takut ditertawakan. Tetapi semakin banyak yang bicara, semakin jelas pola yang muncul. Mereka semua bermimpi tentang sosok gelap berdiri di depan rumah masing-masing. Tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah menunggu sesuatu. Seorang ibu bersumpah ia melihat bayangan itu mencoba membuka pintu. Seorang pemuda berkata ia mendengar langkah kaki berputar di halaman sebelum akhirnya terbangun dengan dada sesak. Bahkan seorang anak kecil yang biasanya tak mudah takut mengatakan ia melihat orang hitam berdiri dekat jendela, walau saat diperiksa tak ada jejak apapun. Cerita itu cepat menyebar, membawa kegelisahan yang makin tebal. Orang-orang mulai saling pandang dengan rasa khawatir yang sama. Penyakit serempak mungkin masih bisa dijelaskan,
Tapi mimpi yang sama hampir seluruh desa, itu terasa jauh lebih mengganggu. Menjelang siang, desa justru semakin sunyi. Banyak warga memilih tetap di dalam rumah. Jalan tanah yang biasanya ramai kini kosong, hanya dedaunan kering yang sesekali bergerak tertiup angin. Tak ada yang berani mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Namun bisikan mulai terdengar pelan. Ini bukan sakit biasa. Dan tanpa disadari siapapun, sejak pagi itu ketakutan mulai menetap di desa Wanaraga, tumbuh pelan seperti bayangan yang menunggu malam datang kembali. Menjelang siang, suasana desa Wanaraga terasa semakin berat. Matahari sudah cukup tinggi, namun hangatnya tidak benar-benar terasa. Udara seperti tertahan, membuat napas terasa lebih pendek dari biasanya. Di beberapa rumah, warga masih terbaring lemah. Sebagian mencoba bangun, tapi tubuh mereka seolah kehilangan tenaga. Kepala terasa ringan, dan perut terus melilit tanpa sebab jelas. Bidan desa yang sejak pagi berkeliling mulai terlihat kelelahan. Tas obatnya sudah hampir kosong, namun kondisi warga tidak menunjukkan perubahan berarti. Ia mencoba memeriksa suhu tubuh lagi, mendengarkan denyut nadi, menanyakan keluhan satu persatu. Hasilnya tetap sama. Panas tubuh tidak turun, rasa mual tidak hilang, dan beberapa warga mulai mengeluh pusing yang semakin berat, yang membuatnya semakin gelisah. Tidak ada pola medis yang jelas, tidak ada makanan bersama yang bisa menjadi sumber keracunan, tidak ada air sumur yang terlihat tercemar, dan tidak ada tanda-tanda penyakit menular yang biasa ia temui. Semua terasa janggal, seolah tubuh warga bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Di salah satu rumah dekat mushola, seorang pria tiba-tiba duduk tegak dari posisi berbaring. Matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia berbisik pelan menyebut satu nama yang tidak dikenal warga sekitar. Setelah itu tubuhnya kembali lemas, seperti kehabisan tenaga. Kejadian serupa ternyata juga dialami beberapa orang lain, masing-masing menyebut nama yang sama, tanpa tahu siapa orang itu. Cerita itu cepat menyebar, membuat percakapan warga berubah dari kekhawatiran menjadi ketakutan yang lebih dalam. Mereka mulai berbicara lebih pelan, seolah takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang tua terlihat sering melirik ke arah jalan, terutama ketika angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi terlalu sunyi. Menjelang sore, beberapa rumah memilih menutup pintu lebih awal. Biasanya waktu seperti ini masih terdengar suara anak-anak bermain atau orang bercakap di teras, tapi kini jalan desa hampir kosong. Hanya suara daun kering terseret angin yang sesekali terdengar, memantul di antara rumah-rumah kayu yang tertutup rapat. Bidan desa akhirnya duduk sejenak di bangku bambu, mencoba menenangkan diri. Ia mengaku belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Semua gejala ada, tapi penyebabnya seolah tidak mau muncul. Ia hanya berpesan agar warga tetap tenang, cukup istirahat, dan saling menjaga. Namun nada suaranya sendiri terdengar ragu. Ketika matahari mulai condong ke barat, bayangan rumah memanjang dan suasana kembali terasa dingin. Warga yang masih kuat memilih diam di dalam rumah, menunggu malam dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi satu hal mulai terasa jelas. Ini belum selesai, dan malam kemungkinan akan membawa sesuatu yang lebih buruk. Malam ketiga sejak kejadian itu datang lebih cepat dari biasanya. Matahari seolah enggan bertahan lama, tenggelam di balik pepohonan dengan cahaya yang redup dan dingin. Warga desa Wanaraga sudah bersiap sejak sore. Pintu dan jendela ditutup rapat, lampu minyak dinyalakan lebih awal, dan hampir tidak ada lagi orang yang berani duduk santai di teras seperti hari-hari sebelumnya. Di dalam rumah masing-masing, suasana terasa sesak. Beberapa warga yang sebelumnya sakit mulai menunjukkan gejala aneh. Panas tubuh mereka belum turun, tetapi kini disertai gelisah yang sulit dijelaskan. Ada yang berkali-kali bangun lalu duduk diam menatap dinding, ada yang mendadak terdiam lama seolah mendengarkan sesuatu yang orang lain tidak dengar. Ketika malam benar-benar turun, keheningan desa terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik seperti biasanya. Angin pun nyaris tak bergerak. Kesunyian itu justru membuat setiap bunyi kecil terdengar lebih jelas. Derit kayu, napas berat, atau langkah kaki dari dalam rumah sendiri. Tak lama setelah tengah malam, suara pertama terdengar, bukan dari luar, melainkan dari dalam salah satu rumah. Suara ketukan pelan, berulang, seperti kuku yang menyentuh permukaan kayu. Pemilik rumah awalnya mengira itu tikus atau ranting yang terbawa angin. Namun suara itu terus muncul dengan ritme yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Beberapa rumah lain mulai mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara goresan di lemari, ada yang merasa dipanggil namanya dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Tidak ada yang berani memastikan, tapi semua merasakan ketegangan yang sama.
Seorang pria memberanikan diri membuka pintu sedikit, hanya untuk memastikan keadaan luar. Halaman tampak kosong, gelap, dan terlalu tenang. Lampu minyak dari rumah tetangga terlihat redup, tapi tidak ada aktivitas. Ia segera menutup pintu lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Di dalam rumah lain, seorang ibu memeluk anaknya erat setelah mendengar suara langkah pelan di atap. Bukan suara hewan yang berlari, melainkan langkah yang lambat, seolah seseorang berjalan hati-hati di atas genteng. Suara itu berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan yang justru terasa lebih menakutkan. Menjelang dini hari, sebagian warga hampir tidak tidur. Mereka memilih duduk diam, menunggu pagi dengan perasaan campur aduk antara lelah dan cemas. Tidak ada kejadian nyata yang bisa dilihat langsung, tetapi rasa diawasi begitu kuat hingga sulit diabaikan. Ketika cahaya pertama mulai muncul di ufuk timur, desa kembali terlihat normal dari luar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada benda rusak, tidak ada tanda gangguan fisik. Namun wajah-wajah warga menceritakan hal berbeda. Mata sembab, tubuh semakin lemah, dan ketakutan yang kini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menganggap kejadian ini sekadar sakit biasa. Sesuatu sedang terjadi di desa Wanaraga, dan rasanya baru saja mulai menunjukkan dirinya. Siang hari itu terasa berbeda di desa Wanaraga. Matahari bersinar terang, tetapi suasana desa tetap muram, seolah cahaya tidak mampu benar-benar menghangatkan keadaan. Warga yang masih kuat mulai keluar rumah, bukan untuk beraktivitas seperti biasa, melainkan karena rasa penasaran yang semakin sulit ditahan. Ada sesuatu yang ingin mereka pastikan, sesuatu yang sejak malam terakhir terus mengganggu pikiran. Raka, salah satu pemuda desa yang masih cukup sehat, memperhatikan halaman rumah-rumah dengan lebih teliti. Ia merasa ada perubahan kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Tanah di beberapa pekarangan tampak sedikit berbeda warnanya, lebih gelap dan seperti baru saja terusik. Awalnya ia mengira hanya bekas hujan lama atau hewan yang menggali, namun jumlahnya terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Ia mencoba menyentuh salah satu bagian tanah itu dengan ujung kayu. Lapisan atasnya terasa lebih gembur dibanding tanah di sekitarnya. Saat digeser sedikit, aroma samar tercium, bukan bau busuk, tetapi cukup asing untuk membuatnya berhenti sejenak. Beberapa warga lain mulai mendekat, ikut memperhatikan dengan wajah tegang. Kabar tentang tanah yang tampak baru digali cepat menyebar. Warga dari sisi lain desa datang melihat. Ada yang langsung berbisik pelan, ada yang memilih diam, tetapi raut wajah mereka menunjukkan kegelisahan yang sama. Tak ada yang berani menggali lebih dalam, seolah takut menemukan sesuatu yang tidak siap mereka hadapi. Di sela percakapan itu, seseorang mengingat kejadian seminggu lalu, tentang seorang pendatang yang sempat tinggal sementara di desa, lalu pergi dengan cara yang kurang baik setelah terjadi kesalahpahaman. Nama itu kembali disebut, awalnya pelan, lalu semakin sering terdengar. Tidak ada bukti apapun, namun bayangan kemungkinan mulai terbentuk di benak banyak orang. Menjelang sore, langit kembali tampak pucat. Angin yang biasanya membawa suara alam terasa lebih pelan, hampir tidak terdengar. Beberapa warga memilih kembali ke rumah lebih cepat. Pintu ditutup, jendela dikunci, dan lampu mulai disiapkan sebelum gelap benar-benar turun. Raka masih berdiri di halaman cukup lama, memandangi tanah yang tampak berbeda itu. Ia mencoba berpikir rasional, mencari penjelasan yang masuk akal. Namun setiap kali mengingat sakit yang datang bersamaan, mimpi yang sama, dan kini tanah yang berubah tanpa sebab jelas, keyakinannya mulai goyah. Ketika senja akhirnya datang, desa kembali diselimuti keheningan yang semakin akrab beberapa hari terakhir. Tidak ada kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal mulai disadari bersama. Peristiwa ini bukan lagi sekadar ketakutan sesaat. Sesuatu seperti sedang bergerak perlahan, meninggalkan tanda-tanda kecil yang semakin sulit diabaikan. Dan bagi sebagian warga, malam yang akan datang terasa bukan hanya menakutkan, tetapi juga seolah membawa jawaban yang belum tentu ingin mereka ketahui. Keesokan harinya, suasana desa Wanaraga terasa semakin asing bagi warganya sendiri. Pagi datang dengan cahaya pucat, dan meski beberapa warga mulai pulih dari sakit, wajah mereka masih menyimpan kelelahan dan kegelisahan yang belum hilang. Tidak ada lagi percakapan santai di warung kecil dekat jalan desa. Orang-orang berbicara seperlunya saja, itu pun dengan suara pelan, seolah takut kata-kata mereka membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Pembicaraan tentang tanah yang tampak baru tergali kemarin masih menjadi topik utama. Raka kembali mendatangi salah satu pekarangan yang ia periksa sebelumnya. Kali ini ia tidak sendirian. Beberapa pria desa ikut menemani, membawa cangkul sekadar berjaga-jaga. Tidak ada rencana menggali dalam-dalam,
hanya ingin memastikan apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi. Saat tanah itu disibak sedikit, tidak ditemukan benda aneh, hanya tanah lembab dan akar rumput. Namun bau samar yang kemarin ia rasakan kini terasa lebih jelas, seperti campuran tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak menyengat, tapi cukup membuat suasana semakin tidak nyaman. Salah satu pria menyarankan agar tidak dilanjutkan. Mereka sepakat menutup kembali tanah itu tanpa banyak bicara. Di tempat lain, bisikan tentang pendatang yang pernah diusir semakin sering terdengar. Beberapa warga mulai mengingat detail yang dulu dianggap sepele. Cara pendatang itu diam saat dituduh, tatapannya yang sulit dibaca, dan cara ia pergi tanpa membantah apapun. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia, atau dari mana asalnya, tetapi kini namanya seolah menjadi penjelasan paling mudah bagi segala kejadian aneh. Menjelang siang, beberapa orang tua desa berkumpul di teras rumah Pak Lurah. Mereka berdiskusi pelan, mencoba mencari langkah yang sebaiknya diambil. Ada yang mengusulkan memanggil orang pintar dari desa tetangga, ada pula yang menyarankan menunggu saja sambil tetap berdoa. Tidak ada keputusan tegas, hanya kesepakatan untuk tetap waspada dan menjaga ketenangan warga. Sore hari datang dengan angin yang lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bergerak pelan, menghasilkan suara gesekan yang terasa lebih jelas di tengah desa yang semakin sepi. Aktivitas warga kembali berkurang. Anak-anak tidak lagi bermain di jalan, dan suara radio dari rumah-rumah hampir tidak terdengar. Raka duduk di bangku bambu dekat rumahnya, mencoba menenangkan pikiran. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal gaib, tetapi rangkaian kejadian beberapa hari terakhir membuat logikanya mulai goyah. Sakit yang datang bersamaan, mimpi yang sama, tanah yang berubah, dan kini ketakutan yang terasa menular. Saat matahari mulai turun, langit kembali memucat seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada peristiwa mencolok, tidak ada tanda jelas bahaya, tetapi suasana desa seperti menyimpan tekanan yang belum dilepaskan. Warga mulai masuk rumah lebih awal lagi, dan malam kembali ditunggu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bagi banyak orang di desa Wanaraga, rasa takut itu kini bukan lagi soal apa yang sudah terjadi, melainkan apa yang mungkin akan datang berikutnya. Malam kembali turun di desa Wanaraga dengan keheningan yang kini terasa semakin akrab namun juga semakin menekan. Langit terlihat bersih tanpa awan, tetapi cahaya bulan tidak mampu membuat suasana terasa tenang. Justru bayangan rumah dan pepohonan tampak lebih panjang, lebih gelap, seperti menyimpan sesuatu yang belum terlihat. Sejak sore, sebagian warga memilih berkumpul dalam kelompok kecil di rumah kerabat. Bukan untuk berbincang santai, melainkan agar tidak sendirian saat malam datang. Lampu minyak dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan beberapa orang terdengar membaca doa pelan. Meski begitu, ketegangan tetap terasa di setiap sudut ruangan. Raka berada di rumah pamannya bersama beberapa tetangga. Ia berusaha tampak tenang, tetapi pikirannya terus kembali pada kejadian beberapa hari terakhir. Tanah yang berubah, mimpi serupa yang dialami banyak orang, dan rasa sakit yang datang bersamaan, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Menjelang tengah malam, udara terasa semakin dingin. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam. Kesunyian itu begitu pekat hingga suara napas sendiri terdengar jelas. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang mengaku merasa seperti diperhatikan, meski tidak ada siapapun di luar jendela. Tiba-tiba terdengar bunyi pelan dari arah dapur. Bukan suara benda jatuh, lebih seperti sesuatu yang bergeser perlahan. Semua orang langsung diam. Raka berdiri, melangkah hati-hati mendekati sumber suara. Lampu minyak di tangannya bergetar sedikit, bukan karena angin, tetapi karena tangannya sendiri mulai tegang. Saat dapur diperiksa, tidak ada apapun yang berubah. Semua peralatan tetap pada tempatnya. Namun udara di ruangan itu terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Raka kembali ke ruang utama tanpa berkata banyak, hanya menggeleng pelan. Wajah orang-orang yang menunggu tampak semakin pucat. Tak lama kemudian, dari luar terdengar suara langkah di halaman. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah. Beberapa orang menahan napas. Tidak ada yang berani membuka pintu. Mereka hanya saling berpandangan, mencoba memastikan apakah yang lain juga mendengar hal yang sama. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan keheningan yang justru lebih menyesakkan. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada kejadian lain, tetapi rasa tidak nyaman terus menggantung hingga dini hari. Ketika cahaya pagi mulai muncul, warga yang berkumpul perlahan keluar rumah. Halaman tampak normal, tidak ada jejak kaki, tidak ada benda asing, tidak ada tanda gangguan apapun. Namun wajah mereka menunjukkan kelelahan yang lebih dalam dibanding malam-malam sebelumnya. Kini ketakutan tidak lagi sekadar dugaan atau cerita. Meski belum ada bukti nyata yang terlihat,
Hampir semua warga merasakan hal yang sama. Sesuatu seperti mendekat, pelan tapi pasti. Dan desa Wanaraga, yang dulu terasa biasa saja, kini mulai dipandang sebagai tempat yang menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Hari itu suasana desa Wanaraga terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara namun tak terlihat. Warga mulai kehabisan penjelasan rasional. Sakit yang datang bersamaan, suara-suara malam yang tak jelas sumbernya, serta perubahan kecil di lingkungan desa membuat kegelisahan perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Atas saran beberapa orang tua, akhirnya diputuskan memanggil seseorang dari desa tetangga, yang dikenal sering membantu dalam situasi yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang berani menyebut secara terang-terangan tujuan pemanggilan itu, tetapi semua memahami maksudnya. Menjelang sore, orang yang ditunggu akhirnya datang. Penampilannya sederhana, tidak mencolok, namun cara ia memandang sekitar membuat beberapa warga langsung merasa lebih tenang, sementara yang lain justru semakin tegang. Ia tidak banyak bicara. Setelah disambut seperlunya, ia meminta berjalan mengelilingi desa terlebih dahulu. Beberapa warga menemani dengan jarak tertentu. Sepanjang perjalanan, ia sesekali berhenti, memperhatikan tanah, pepohonan, atau sudut halaman rumah tanpa mengatakan apapun. Wajahnya tetap datar, sulit ditebak apa yang sedang dipikirkannya. Ketika matahari mulai condong, ia akhirnya duduk di teras rumah Pak Lurah bersama para warga yang menunggu sejak tadi. Suasana hening cukup lama sebelum ia berbicara pelan. Ia mengatakan bahwa desa ini sedang berada dalam tekanan yang tidak biasa. Bukan sesuatu yang terlihat langsung, melainkan seperti pengaruh yang menyebar perlahan. Ia juga mengingatkan agar warga tetap tenang dan tidak saling menuduh. Ucapan itu tidak menjawab semua pertanyaan, tetapi cukup membuat suasana berubah. Sebagian warga merasa sedikit lega karena setidaknya ada seseorang yang memahami keadaan mereka. Namun sebagian lain justru semakin cemas, karena jika ini bukan penyakit biasa, berarti ada hal lain yang belum mereka mengerti. Menjelang malam, beberapa langkah sederhana dilakukan bersama-sama. Tidak ada ritual besar atau hal mencolok, hanya bentuk usaha untuk menenangkan keadaan. Warga mengikuti dengan serius, sebagian dengan harapan, sebagian dengan rasa ragu. Ketika malam benar-benar turun, suasana desa terasa sedikit berbeda. Tidak sepenuhnya tenang, tetapi juga tidak setegang malam sebelumnya. Suara alam mulai terdengar kembali meski masih samar. Beberapa warga bahkan berhasil tertidur lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Namun sebelum tengah malam lewat, seseorang melaporkan mendengar suara samar di kejauhan. Seperti langkah kaki yang cepat lalu hilang. Tidak ada yang memastikan, dan tidak ada yang berani mencari sumbernya. Berita itu hanya beredar pelan dari rumah ke rumah. Pagi berikutnya datang tanpa kejadian besar. Tidak ada warga yang sakit mendadak, tidak ada suara aneh yang jelas. Meski begitu, perasaan waspada tetap ada. Warga sadar bahwa keadaan mungkin belum sepenuhnya pulih, hanya sedang menunggu bagaimana kelanjutannya. Dan di tengah harapan tipis itu, desa Wanaraga tetap berjalan pelan, seolah mencoba kembali normal sambil menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Hari-hari berikutnya di desa Wanaraga berjalan dengan ritme yang aneh. Dari luar, kehidupan tampak mulai kembali normal. Warga kembali membuka warung kecil, anak-anak mulai terlihat bermain meski tidak seramai dulu, dan suara alat kerja kembali terdengar dari beberapa sudut desa. Namun di balik aktivitas itu, perasaan waspada belum benar-benar hilang. Setiap percakapan masih sering berujung pada kejadian beberapa malam lalu. Orang yang didatangkan dari desa tetangga masih tinggal sementara. Ia tidak banyak bicara, tetapi sesekali terlihat berjalan sendirian di sekitar desa pada sore hari. Beberapa warga merasa lebih tenang dengan kehadirannya, seolah ada seseorang yang memahami situasi meski tidak menjelaskan semuanya. Namun ada juga yang merasa gelisah, karena setiap kali ia berhenti dan memandang suatu tempat cukup lama, suasana di sekitar terasa mendadak sunyi. Raka beberapa kali menemaninya berjalan. Dari percakapan singkat mereka, Raka menangkap bahwa keadaan desa memang mulai stabil, tetapi belum sepenuhnya pulih. Ia disarankan tetap menjaga ketenangan, tidak mudah terpancing isu, dan memastikan warga tetap saling mendukung. Saran itu sederhana, tetapi bagi Raka justru terasa berat karena ketakutan yang sempat muncul belum benar-benar hilang. Suatu sore, saat matahari mulai turun, mereka melewati area pekarangan yang dulu sempat menarik perhatian, karena tanahnya tampak berubah. Kini tanah itu terlihat biasa saja, rumput mulai tumbuh kembali, dan tidak ada aroma aneh yang dulu sempat dirasakan. Beberapa warga yang melihat pun mulai merasa lega. Setidaknya, tanda yang sempat membuat resah perlahan menghilang. Malam harinya, desa terasa lebih hidup dibanding minggu sebelumnya. Lampu rumah menyala tanpa rasa tegang berlebihan. Beberapa orang bahkan berani duduk di teras sambil berbincang pelan. Tidak ada suara aneh,
Tidak ada keluhan sakit mendadak, keheningan malam kembali terasa wajar, bukan menekan seperti sebelumnya. Meski begitu, sebagian warga masih memilih berhati-hati. Pintu tetap dikunci lebih awal, lampu tidak dipadamkan sepenuhnya, dan doa malam terdengar lebih sering dari biasanya. Ini bukan lagi kepanikan, melainkan kebiasaan baru yang terbentuk setelah melewati masa penuh ketidakpastian. Menjelang akhir pekan, orang yang membantu desa itu berpamitan. Ia hanya mengatakan bahwa keadaan sudah jauh lebih baik, tetapi warga sebaiknya tetap menjaga keseimbangan hidup, saling peduli, dan tidak mudah menyimpan prasangka. Ucapannya sederhana, namun cukup membuat banyak orang berpikir. Setelah kepergiannya, Desa Wanaraga perlahan kembali ke rutinitas semula. Tidak ada kejadian mencolok lagi, namun pengalaman beberapa waktu lalu meninggalkan bekas yang sulit dilupakan. Warga menjadi lebih peka satu sama lain, lebih sering berkumpul, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan meskipun ketakutan besar itu sudah mereda, sebagian orang masih menyimpan keyakinan diam-diam bahwa desa mereka pernah melewati sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Sesuatu yang mungkin telah pergi, atau mungkin hanya memilih untuk tidak terlihat lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Desa Wanaraga perlahan kembali terlihat seperti desa yang dulu. Aktivitas harian berjalan tanpa gangguan berarti. Warung kecil kembali ramai di pagi hari, suara anak-anak bermain terdengar lagi di sore hari, dan lampu rumah kini dinyalakan tanpa rasa cemas berlebihan. Dari luar, tidak ada lagi tanda-tanda bahwa desa ini pernah diliputi ketakutan. Namun bagi warga yang mengalaminya langsung, ingatan itu tidak benar-benar hilang. Sesekali percakapan tentang malam-malam sunyi, sakit yang datang bersamaan, dan perubahan aneh di sekitar desa masih muncul, biasanya saat duduk santai setelah pekerjaan selesai. Tidak ada yang membahasnya dengan nada panik lagi, tetapi selalu ada jeda hening setelah cerita itu selesai, seolah semua orang masih mencoba memahaminya. Raka termasuk yang paling sering memikirkan kembali kejadian tersebut. Ia merasa desa mereka memang sudah tenang, tetapi pengalaman itu membuatnya lebih peka terhadap perubahan kecil di sekitar. Ia kini lebih sering memperhatikan keadaan warga lain, memastikan tidak ada yang merasa sendirian seperti beberapa minggu sebelumnya. Kebiasaan itu perlahan menjadi hal positif yang membuat hubungan antar warga terasa lebih erat. Suatu malam, ketika udara terasa sejuk dan langit cerah, Raka duduk di teras rumah sendirian. Tidak ada suara aneh, hanya bunyi serangga malam yang kembali seperti dulu. Ia sempat merasa lega, karena suasana itu akhirnya terasa normal lagi. Namun saat ia hendak masuk rumah, matanya sempat menangkap sesuatu di kejauhan, bayangan samar di ujung jalan desa. Ia menatap beberapa saat. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya tampak seperti siluet biasa yang mungkin terbentuk dari pohon atau tiang lampu. Setelah berkedip beberapa kali, bayangan itu seperti hilang begitu saja. Raka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Ia memilih menganggapnya hanya permainan cahaya dan kelelahan mata. Meski begitu, malam itu ia menutup pintu rumah sedikit lebih pelan dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan hati-hati yang kini sudah menjadi bagian dari kebiasaannya. Banyak warga merasakan hal serupa, tidak lagi panik, tetapi lebih waspada dan saling menjaga. Hari-hari berikutnya kembali berjalan normal. Desa tetap tenang, tidak ada kejadian aneh yang terulang. Namun pengalaman yang pernah mereka lalui meninggalkan pelajaran yang sulit dilupakan. Warga menjadi lebih peduli satu sama lain, lebih cepat membantu ketika ada yang kesulitan, dan lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap orang baru. Dan meskipun semuanya tampak baik-baik saja, sebagian warga tetap menyimpan keyakinan diam-diam bahwa apapun yang pernah terjadi di Desa Wanaraga mungkin tidak sepenuhnya hilang, mungkin hanya berlalu, mungkin hanya memilih untuk tidak terlihat lagi. Yang pasti, desa itu kini hidup dengan kesadaran baru tenang di permukaan, tetapi selalu siap menghadapi sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan.